Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu mahasiswa kelas B semester 3 untuk mata kuliah paradigma baru pendidikan agama Islam. Eh, kita masuk di pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini akan menyampaikan eh, materi yang pertemuan pertama yang belum tersampaikan keseluruhan, kemudian materi yang sekarang ingin disampaikan. Nanti saya akan kirimkan RPS-nya setelah kuliah pada Anda, dan nanti di dalam RPS itu ada penugasan yang minggu depan semuanya harus sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi Anda semua akan dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi nanti setiap pertemuan ada dua orang yang menyampaikan materi diskusi. Ya. Dan nanti PJ-nya tolong disiapkan satu Google Drive khusus untuk menyimpan semua tugas dari mahasiswa. Ya, oke. Eh, Mudah-mudahan tidak tidak apa, tidak telat ketika kita hari ini belajar tentang paradigma baru pendidikan agama Islam. Ada dua apa ya sebutnya? Ada dua kecenderungan memahami judul mata kuliah ini. Apakah yang dimaksud itu adalah paradigma baru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, ataukah paradigma baru khusus bicara tentang pendidikan agama Islam? Ini dua hal yang tentu berbeda, ya, tentu berbeda. Kalau bicaranya tentang eh, pembelajaran, berarti memang kita akan belajar tentang hal-hal apa saja yang hari ini sudah berubah ketika bicara tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Eh, dari sisi guru, dari sisi siswa, dari sisi pemegang kebijakan, atau dari sisi user yaitu masyarakat. Karena memiliki tingkat perbedaan pemahaman, maka ini kita akan samakan dulu. Apa sih yang kita maksud dengan paradigma itu, kemudian apa saja yang perlu dipelajari dari paradigma eh, pendidikan agama Islam. Tapi sepemahaman saya, sepertinya arah mata kuliah ini adalah ke pemahaman tentang seperti apa pembelajaran PAI itu ditinjau dari sisi paradigma baru. Jadi mungkin lengkap judul mata kuliah ini sebenarnya begini, paradigma baru pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebab kalau paradigma baru pendidikan agama Islamnya itu berarti bicara tentang PAI sebagai mata pelajaran saja itu. Tetapi kalau bicara paradigma baru pembelajaran pendidikan agama Islam, di situ ada proses belajar, di situ ada proses mengajar, dan di situ ada simbiosis atau saling melengkapi atau saling menguntungkan ketika belajar paradigma itu antara guru di satu sisi dengan apa dengan murid di sisi yang lain. Kenapa ini perlu dipelajari? Nah, saya ingin mengajak Anda pada sebuah fenomena yang hari ini muncul. Nanti saya minta Anda me, apa memberikan eh, komentar. Nanti saya tunjuk orangnya, lalu nanti silakan untuk eh, menjawab sebentar. Oke, saya share screen dulu ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang ini.
Sudah nampak? Ada? Belum, dokter. Belum, masih Kak. Loading. Masih loading, Dok. Ya, kalau saya sudah muncul. Belum. Oke, sudah? Belum. Belum, Dok. Belum. Lama ya. Oke, sudah kelihatan? Nah, baru, Dok. Nah, Nah, baru. berarti ini jedanya lumayan ya, beberapa detik ya. Oke, Anda lihat ini, ada sebuah portal berita dari Kompas, dari Detik, News Detik. Ini tahun 2023 kejadiannya, ya. Tapi tetap aja jadi ramai dibicarakan. Ini gurunya, guru honor, namanya Agus Sarosa. Dia di Sumbawa, dia guru PAI di sebuah SMA. Gara-gara memukul siswa yang tidak mau sholat, dia jadi tersangka. Ini guru PAI ini di SMK Negeri 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, SB, Nusa Tenggara Barat. Namanya Akbar Sarosa. Malah si guru PAI ini dituntut oleh orang tuanya bayar 50 juta sebagai uang damai. Untuk nih. Saya bikin tulisan yang nanti saya share juga kepada Anda tentang kasus ini. Kalau yang ramai kan sekarang yang tentang si Ibu Dini itu ya, yang dari SMA Negeri 1 Cimarga ya, di Lebak, Lebak, Serang, Banten. Banten. Nah, eh, ini adalah guru PAI loh. Guru PAI, dia mengajar, ingin mengajarkan sholat di mata pelajarannya. Ternyata ada yang tidak eh, mengerjakan, mengajar sholat. Ini sampai ditahan. Ini bukan ya, ini mah kasus yang lain. Kasus yang lain banyak lah, dari mulai yang berbau mesum, mesum itu artinya yang berbau lendir gitu ya. Ini ada guru ngaji cabuli bocah, ada juga guru PAI bermasalah. Ini sebetulnya problemnya ada di mana sih, kok pembelajaran pendidikan agama Islam saat ini kok terasa seperti horor gitu. Jadi guru PAI itu horor karena banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini sebagai pengantar saja, sebagai pengantar ya. Jadi itu akan Anda temukan kalau Anda eh, mendeteksi di ini nih, di portal berita yang terdapat di koran-koran online tentang guru PAI, ini sangat banyak. Anda tinggal tulis saja di sini contoh kasus guru PAI, kasus guru PAI. Ini kalau Anda mau menseriusi, ada apa sebetulnya dengan dunia pendidikan kita? Ya, tuh. Ini guru PAI yang tadi ya, yang saya sebut. Malah ada di guru agama di Banyuwangi yang bobol situs BKN. Waduh, situs BKN dibobol. Nah, malah ada kasus di mana seorang guru PAI itu tidak toleran, ya, tidak toleran itu cenderung radikal. Kalau bahasa kita radikal. Itu guru PAI, ya. Bahkan terjadi juga perundungan juga oleh guru PAI contohnya. Bahkan ada oknum guru agama. Kalau guru ngomong guru agama, kesannya itu pasti Islam gitu loh. Karena memang di Indonesia umat Islamnya terbanyak, ya kasusnya ini pasti jelema nu loba lah, mau jelema nu saeutik. Oh, ya. Ini baru kasus-kasus yang muncul. Belum lagi kalau kita bicara, ini kalau misal kita mau apa sedikit searching bagaimana kondisi kompetensi guru PAI, ya, hampir bisa dipastikan dengan perubahan zaman hari ini yang sudah digital, berbasis media sosial, itu yang terjadi adalah sulitnya kita mengangkat mereka untuk memiliki kompetensi. Karena banyak faktor. Tuh. Ini ini baru judul-judulnya.
Ini kalau misalkan kita tulisnya lebih parah begini, rendahnya. Nah, ada nggak rendahnya guru PAI? Tuh, ini hasil riset-riset yang juga berita-berita yang akan kita temukan sehari-hari. Problematika kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam, guru agama Islam. Kemudian ada juga usaha-usaha untuk bagaimana meningkatkan kompetensi guru PAI. Ini tema-tema yang kalau kita sangkut pautkan, begitu banyak hal yang terjadi dalam konteks ke-PAI-an ini. Nah, maka ketika hari ini kita membahas di mata kuliah apa ada paradigma baru Stigma. dalam Ya. pendidikan agama Islam, maka ini apa sih sebetulnya? Dimulai dari pengertian-pengertiannya. Ini, ini nanti saya kirim juga kepada Anda naskah-naskah yang saya jadikan sebagai bahan paparan ya. Ini ada paradigma berasal dari kata Yunani, paradigma yang berarti pola atau contoh. Itu secara harfiah ya. Kalau kita lihat dari sisi yang lebih ke istilah, paradigma itu adalah cara pandang atau sistem yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau konsep. Jadi kalau paradigma ini istilah yang pertama kali disampaikan oleh kalau tidak salah Thomas Kuhn yang menjelaskan tentang kerangka berpikir, cara pandang, angle, itu paradigma. Nah, adapun istilah paradigma baru dalam mata kuliah kita itu merujuk pada nih, paradigma baru dalam pendidikan agama Islam merujuk pada perubahan cara pandang atau pendekatan dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan agama Islam. Dalam teks ini dipastikan mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, paradigma ini lebih menekankan pada integrasi antara teori pendidikan agama Islam dengan berbagai disiplin ilmu lain, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi sudah ketemu sebetulnya istilah paradigma baru dalam istilah paradigma baru pendidikan agama Islam itu adalah bagaimana mata kuliah ini memberikan cara pandang yang baru terhadap pengelolaan dan pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Termasuk diantaranya adalah penggunaan teknologi dengan menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Istilah lainnya kita sering menyebut interdisipliner. Jadi ada multidisiplin, ada interdisipliner. Kalau interdisipliner itu antara satu dengan yang lain itu saling memiliki keterkaitan. Artinya PAI sebagai sebuah mata pelajaran, PAI sebagai sebuah apa materi yang diajarkan oleh guru ketika di sekolah itu ternyata tidak berdiri sendiri. Ada variabel-variabel lain yang menjadi pendukung, pendorong, penyokong, bahkan penghancur dalam proses pembelajaran yang terjadi di lembaga pendidikan kita. Nah, paradigma baru dalam PAI mengutamakan pendekatan interdisipliner. Artinya menggabungkan nilai-nilai agama Islam dengan berbagai aspek kehidupan modern. Teknologi termasuk di dalamnya, budaya, dan ilmu pengetahuan. Jadi, seberapa beratnya komponen teknologi masuk pada pemahaman tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, akan mengubah cara pandang kita tentang bagaimana PAI itu harusnya diajarkan. Kemudian, konsep paradigma baru ini memperkenalkan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan konteks zaman yang tentu terus berkembang. Artinya, perubahan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Hanya ada satu kata yang tidak bisa berubah, yaitu kata perubahan itu sendiri. Semuanya berubah, kecuali kata perubahan itu sendiri. Mencakup hal apa saja? Di sini ada penjelasan. Pembelajarannya berbasis ICT. Pembelajarannya mengembangkan karakter. Jadi, Anda bisa bayangkan ketika teknologi ini maju, apa yang menjadi bias dari teknologi? Itu adalah karakter manusia yang kemudian terjadi
hal-hal yang di luar kebiasaan yang sebelumnya terjadi. Kemudian yang ketiga adalah penguatan sikap religius dan moral peserta didik. Jadi, kalaupun terjadi perubahan karena teknologi, karena ICT, karena dunia digital, maka ada yang harus tidak berubah, yaitu bagaimana sikap religius dan moral peserta didik, termasuk guru. Ya. Nah, maka konsep paradigma baru dalam PAI ketika bicara tentang yang kedua adalah yang ketiga, yaitu apa? Harus ada inovasi. Dalam hal apa? Konteks ini adalah kurikulum. Ingat, ingat baik-baik maksudnya, kurikulum yang dimaksud bukan hanya yang disebut dengan mata pelajaran, tapi kurikulum itu terdiri dari komponen pertama ada tujuan, ada materi, ada metode, ada penilaian. Itu adalah kurikulum. Nah, paradigma baru ini mendorong pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan dinamis, yang bisa menjawab tantangan zaman seperti kemajuan teknologi dan globalisasi. Artinya, guru dituntut untuk bagaimana guru bisa membuat pembelajaran itu jadi menarik, anak tidak langsung bosan hanya gara-gara gurunya terlalu banyak ceramah, dan tidak ada visual apapun yang bisa dilihat atau sesuatu audio yang bisa didengar contohnya. Artinya bagaimana memanfaatkan teknologi juga dalam pembelajaran bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana karakteristiknya? Ini karakteristiknya nih. Pertama, holistik, mengembangkan peserta didik secara keseluruhan. Tidak hanya aspek kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Izin saya mau menyampaikan sebuah ini ya, ada sebuah artikel yang pernah saya buat. Nanti Anda boleh download di internet di jurnal Al-Islah. Al-Islah, nama linknya journal.stayhubbulwaton.id. Nah ini, Anda masuk ke search, di sini search, ya. Anda nanti silahkan masuk search, lalu di sini tulis Mulyawan. Saya di sini ada sekarang mungkin mau 3 tulisan di sini. Nah, saya nulis dengan kawan saya judulnya ini nih. Ini bisa dicek. Ini adalah salah satu cara bagaimana mendekati kondisi zaman dengan nilai-nilai yang mungkin bagi orang lain lama, tapi sebetulnya itu bisa dipelajari. Judul artikelnya adalah Integration of Al-Kindi's Holistic Education Philosophy and its Relevance to the Implementation of the Independent Curriculum in Madrasah Aliyah. Ini baru sifatnya konseptual yang kita tawarkan tentang bagaimana pembelajaran yang holistik ini tetap bisa dilaksanakan. Nah, ini materinya. Anda silahkan bisa download. Nih, ini apa abstraknya ya. Integrasi filsafat pendidikan holistik Al-Kindi dan relevansinya terhadap implementasi kurikulum merdeka di Madrasah Aliyah. Nah, itu bentuk dari sisi paradigma barunya bahwa ternyata konsep filsafat pendidikan holistiknya Al-Kindi itu bisa relevan sebetulnya ketika mau mengimplementasikan kurikulum merdeka di Madrasah Aliyah. Jadi tawaran-tawaran konsepnya. Ini baru sebatas bagaimana saya menyiapkan konsepnya yang nanti kalau diterapkan hasilnya seperti apa. Ini kalau buat saya adalah cara untuk menerjemahkan paradigma baru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kebetulan di sini khususnya Madrasah Aliyah. Jadi materinya bisa umum-umum saja sebetulnya. Tidak khusus di materi PLN. Nah, saya berharap Anda semua pun nanti ketika setiap orang memiliki tema masing-masing, nanti harus berani untuk menulis artikel ilmiah, ya, dan harus submit, harus publish juga. Jadi termasuk tugas ini menjadi bagian penting dari cara saya menilai
output Anda itu punya luaran atau punya eh, apa karya gitu ya. Nanti silakan ini download baca-baca aja ya. Tidak usah saya download sorangan ke dikasih ke Anda jadi nggak ada apa nggak ada usahanya gitu. Oke, nah ini bagian dari itu. Ketika saya menyampaikan tadi di sisi ada holistik, holistik itu apa sih? Mengembangkan peserta didik secara keseluruhan. Arti holistik itu ya keseluruhan, ya. Cuma dalam konsep paradigma baru pendidikan agama Islam, holistik ini artinya mengembangkan peserta didik secara keseluruhan. Potensi yang dikembangkan tidak hanya kognitif saja, tapi afektif dan psikomotorik. Walaupun sebetulnya konsep ini sudah terlalu jadul karena dibuat tahun 60-an oleh Benjamin S. Bloom tentang domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tapi untuk menetapkan tujuan pembelajaran hari ini masih menggunakan eh, taksonomi Bloom ini. Jadi mau tidak mau, walaupun jadul, ya tetap harus terasa mantul gitu ya. Jangan malah jadi andanya mintul, itu paham-paham gitu. Ditanya, masa tiga ranah itu tidak hafal-hafal ya. Yang kedua adalah karakteristik dari paradigma baru ini harus integratif. Integratif itu apa sih? Menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Nah ini, seperti contoh, apakah materi PAI bisa dilepaskan dari materi fisika? Tidak juga. Ada hubungan dan keterkaitan untuk di materi-materi tertentu tentunya. Dalam sains, teknologi sosial, dalam pendidikannya. Jadi PAI itu bisa menjadi bagian penting yang mewarnai sisi-sisi lain dari disiplin ilmu yang ada. Contoh, kalau dulu belajar bahasa Inggris, kesannya hanya belajar bahasa saja. Sekarang harus ada konten lain yang masuk pada sisi itu. Contoh, menyampaikan pesan-pesan agama dalam bahasa Inggris. Itu sudah integratif itu, ya. Kalau orang Barat, mereka tidak bisa paham Islam kalau yang diomongin pakai bahasa Indonesia. Coba kalau pakai bahasa Inggris. Itu materi-materi bahasa Inggrisnya, itu kontennya bisa dari PAI. Contohnya begitu. Yang ketiga, karakteristik dari paradigma baru dalam pendidikan agama Islam adalah kontekstual. Maksudnya kontekstual itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman serta budaya lokal. Ini jangan lupa nih ada istilah budaya lokal. Anda tinggal di Sukabumi, kalau yang Sukabumi ya, jangan lupa eh, apa sebutnya apa ya lemah cai apa rumah kita atau asal usul kita itu jangan sampai kehilangan ruh hanya gara-gara kehidupan kita sudah modern gitu. Ya, contoh dari sisi bahasa, sekali-kali jangan sampai terlalu bahasa Indonesia. Semua orang kalau ngomong bahasa Indonesia nanti bahasa Sundanya bisa hilang, Pak. Gitu. Atau ada lagi kalau yang pegiat di budaya atau pegiat di tradisi-tradisi keagamaan yang masih sampai hari ini ada, itu adalah bagian dari cara kita merespon tantangan zaman. Jadi bahasanya gini, zamannya boleh berubah, teknologinya boleh canggih, tapi kearifan lokal yang ada di kita itu jangan sampai hilang. Contoh, itu sebetulnya kayak gini nih ya, ini saya kasih tahu nih, ini contoh konkretnya. Dengan perkembangan zaman, kuliah S2 di Inhas sekarang diarahkan untuk online. Online dari 16 kali pertemuan, offline-nya mungkin 4 kali. UTS UAS dan satu kali pada saat sebelum UTS dan satu kali sebelum UAS. Nanti tetap mukanya. Maksud saya, walaupun contohnya Anda itu kuliah dalam konteks online, tetapi Anda harus tahu bahwa kita harus sama menanggapi, merespon perkuliahan itu sama seperti halnya kita kuliah ketika di kelas. Jadi jangan begini, ada mentang-mentang kuliah online bisa bari gogoleran di jalan, bari perem, atau mengerjakan pekerjaan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kuliah. Itu kan berarti anak sudah menghilangkan satu bentuk
yang harusnya ada dalam setiap proses pembelajaran. Seperti kalau dalam belajar kan di kelas nih contoh. Nanti kalau misalnya, coba nanti kita cek deh. Pada saat kuliah tatap muka, adakah mahasiswa yang tidak hadir? Ayo wae teteh. Padahal kita udah kasih tahu, ini tatap muka itu penting gitu loh. Kita tuh ketemu teh jarang banget gitu. Kan biasanya suka beda ya antara tatap muka dengan tatap maya gitu. Dalam hal apa? Ya mungkin Anda kalau ngelihat saya di Zoom kayak gini gitu, pas aslinya mingki goreng contohnya. Kan bisa jadi, Pak. Artinya apa? Kita harus bisa menyamakan posisi ketika online ataupun offline pada saat posisi belajar. Kenapa? Ya karena Anda dengan saya saling berhadapan gitu. Bedanya hanya satu, kondisi Anda di sana, saya di sini. Nanti pada saat tatap muka, kan sama-sama Anda dan saya saling berhadapan. Mual ayah kemudian seperti halnya Anda hari ini tidak on kamera, hitam kan ngegelebeg, ngeblegbeg gitu. Apa nanti ketika pada saat kuliah tatap muka Anda nutupan keresek hidung gitu tadi na wajah ketinggian. Kan gitu, ya. Jadi pahami pahami kearifan lokal ini sebagai bagian dari memahami teknologi dan kecanggihan. Jadi gini, jangan nilai itu menjadi berkurang hanya gara-gara adanya faktor lain yang berpengaruh. Itu. Dan ini sekali lagi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Memahami ini menjadi penting. Contoh kayak gini deh. Eh, Ari guru nampilin budak di baheula aya tuh. Ah iya. Nah, itu mah jadi ramai. Ah, namanya medsos masalah nama kan gitu. Kalau ada medsos, naon wae oge pasti jadi ramai, pasti jadi ribut, ya. Dan yang paling dikhawatirkan para pejabat kita hari ini adalah kalau sesuatunya sudah viral. Ah, itu ya. Tapi sekali lagi, jangan sampai keliru memahami perkembangan zaman. Kita mah ulah kabawa edan, Pak. Ngajan zamannya berubah. Sebab manusia itu punya value. Contoh kalau misalkan Anda menggunakan ChatGPT karena ada perkembangan AI contohnya. Kalau yang kebablasan itu gini, semuanya ChatGPT, otaknya nggak dipakai. Nah itu yang salah tuh. Di mana Anda bisa memfungsikan AI, di situ berarti Anda mengetahui Anda harus bagaimana merespon perkembangan zaman. Jangan sampai kejadian zamannya berubah, teknologinya canggih, tapi manusianya jadi lebih bodoh gitu. Kalau itu yang terjadi, berarti kita yang salah. Dan teknologi mah tiba lagi terus berkembang gitu. Saya ingat tuh dulu zamanan saya ketika sekolah tuh, belajar matematika tuh ulah pakai kalkulator cuman. Kenaon bisi bodoh cuman. Jadi kabeh kudu diapalkeun raraban ti hiji kali hiji tapi ka 10 kali 10 mah kudu apal teh. Maka sok dipetel hiji-hiji teh. Kenapa? Karena itu kemampuan dasar. Nah, seperti halnya hari ini, Bapak Ibu, ini juga kalau lagi online itu sebetulnya saya rada kurang bisa eh aduh, rada kurang bisa mendeteksi betul-betul kemampuan Anda. Kenapa? Karena kalau lagi kuliah online, kan saya tidak tahu Anda lagi buka HP kah, Anda lagi buka ChatGPT kah. Ketika ada yang nanya apakah jawaban Anda sesuai dengan pemahaman Anda, ataukah Anda melihat jawaban-jawaban dari ChatGPT kah? Maka sebetulnya kenapa presentasi itu penting? Karena buat saya presentasi itu menandakan clear and clean kemampuan Anda. Gitu, ya. Dan eh, tidak lagi kejadian Anda bikin PPT itu mindahkan tina Word kena PPT gitu. Terus Anda macawe terus eusina tuh. Kan itu yang banyak terjadi. Jadi yang namanya PowerPoint ya PowerPoint saja. PowerPoint kekuatan poin adanya kekuatan presentasi adanya di PowerPoint. Saya izin dulu di sini lagi adan ya. Sebentar lah 2 menitan ya. Oke. Siap, Pak Dokter. Ya. Oke, yang tadi saya sebutkan pada Anda semua itu adalah tantangan-tantangan yang
pasti dihadapi, pasti dihadapi. Jadi tadi indikasi dari sebuah apa paradigma itu adalah pertama bahwa dia harus holistik, yang kedua integratif, yang ketiganya itu adalah eh, kontekstual, dan yang keempatnya berbasis teknologi. Itu paradigma barunya dalam pendidikan agama Islam. Ya. Nah, bagaimana tentang sejarah dan evolusi dari pendidikan agama Islam itu sendiri? Kalau kita lihat itu berevolusi dari zaman Rasulullah tentunya. Ketika bicara zaman Rasulullah seperti apa, kita lihat di sini bagaimana pembelajaran PAI itu disampaikan. Agama Islam sebagai sebuah materi ajar itu disampaikan melalui surat dalam Al-Quran dan model kehidupan Rasul. Mereka belajar sangat sederhana dan cenderung informal. Belum ada sekolah, belum ada nilai A, B, C, nilainya berapa, tidak ada di situ. Fokus pendidikan pada masa itu adalah pembentukan karakter dan pemahaman dasar agama Islam yang mendalam. Karena Rasul dijadikan sebagai figur, figur sebagai seorang pemimpin, pemimpin negara, pemimpin agama, jadi paket lengkap gitu. Nah, lalu proses pendidikannya berbasis pada kehidupan langsung dan pengajarannya bersifat praktis, jadi tidak banyak berteori. Sehingga apa yang dilakukan pengajarannya itu tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ingin bertanya bagaimana caranya makan, tinggal nanya Rasul makannya seperti apa. Kalau Rasul beribadahnya seperti apa, tinggal tanya aja kepada sahabat yang tahu. Jadi sudah ada figurnya. Kemudian bergeser setelah zaman Rasul ada zaman Khulafaur Rasyidin. Pembelajarannya apa? Dengan adanya madrasah yang pertama didirikan setelah Islam memang sudah kuat, ya, settle di situ. Nah, mulai kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin itu PAI sebagai mata pelajaran ataupun bukan mata pelajaran tapi pengajaran pendidikan agama Islam maksudnya mulai terstruktur dengan didirikannya berbagai pendidikan formal pertama. Seperti ada kajian tafsir, kajian fikih, hadis, itu menjadi bagian penting dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan, serta penekanan tetap pada aspek moral, etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bicara tafsir, ujung-ujungnya akhlak, bicara fikih, ujung-ujungnya moral dan etika, hadis juga belajar ujung-ujungnya ke akhlak juga. Jadi, tidak terpisahkan dengan akhlaknya. Nah, bagaimana posisi dari pendidikan agama Islam di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah? Di zaman Umayyah dan Abbasiyah, perkembangannya pesat. Bahkan didirikan banyak perguruan tinggi atau universitas. Ada Al-Qarawiyyin di Maroko dan ada Al-Azhar yang didirikan pada masa Bani Fatimiyah itu di Mesir, ya. Kemudian PAI mulai terpisah menjadi disiplin ilmu tertentu seperti ada ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis. Dulunya tidak ada pemisahan itu, pokoknya belajar agama aja. Tapi kemudian sudah dibagi berdasarkan rumpun-rumpun ilmu, disiplin-disiplin ilmu. Nah, sistem pendidikan pada masa ini mulai lebih terstruktur karena didukung oleh buku teks dan pendidikan formal. Banyak para cendekiawan, para ulama-ulama zaman itu menulis buku. Ada tradisi menulis, ya. Nah, ini yang mungkin juga masih perlu dipush, ya, dipush itu ditekan di apa dipaksa gitu. Setiap guru itu ya harus nulis gitu. Minimal menulis apa yang akan dia ajarkan. Jangan sampai jadi guru itu tapi polanya kayak belajar sastra, ngomong terus gitu. Nggak ada tulisan-tulisan. Nah, kalau di Indonesia, bagaimana peran, posisi, dan kondisi PAI pada masa kolonial? Nah, di sini pada masa penjajahan, sebetulnya penjajahan tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di berbagai wilayah dunia Islam. PAI di banyak wilayah mengalami penurunan karena adanya pembatasan terhadap kegiatan pendidikan dan kemerdekaan berpikir. Namun di beberapa negara, pendidikan agama tetap dilaksanakan secara tradisional dan fokus pada hafalan Al-Quran dan pendidikan moral. Di zaman itu, Anda jangan kaget dan tidak heran
Kalau di Timur Tengah, memang pola pendidikannya lebih banyak pada hafalan. Yang pertama, memang mereka dikaruniai otak yang cerdas gitu, sehingga mereka tidak kesulitan juga dengan bahasa Arab yang mereka em, jadi makanan sehari-harinya. Kalau kita kan ada dua jenjang gitu. Sudahlah kita harus ngapalin teksnya, tapi kita harus juga memahami artinya. Kalau mereka kan sudah tahu artinya, cuma tinggal hafalannya aja kan gitu. Nah, di saat sekarang, pendidikan agama di zaman modern ini, di zaman kontemporer, menghadapi berbagai apa mencakup di berbagai jenis lembaga mulai dari sekolah umum dengan pendidikan agama, ada madrasah juga, ada universitas atau juga ada perguruan tinggi keagamaan Islam yang mempelajari tentang agama. Kan di Indonesia sendiri PAI itu pendidikan agama ya maksudnya menjadi materi wajib disampaikan di samping bahasa Indonesia dengan Pancasila gitu. Nah, saat ini pendidikan agama makin mengarah pada integrasi. Integrasi dengan apa? Dengan teknologi. Integrasi dengan apa? Dengan pendekatan interdisipliner. Dalam hal apa ini dilakukan? Tentu untuk menjawab globalisasi, menjawab perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Anda bisa bayangkan kalau PAI tidak merespon teknologi, PAI tidak merespon perubahan sosial, PAI tidak merespon globalisasi. Apa yang akan terjadi? Tentu kita akan melihat PAI sebagai mata pelajaran menjadi tidak menarik karena tidak sesuai dengan kondisi zaman. Nah, tentu ketika hal itu terjadi, perlu dilakukan proses relevansi antara paradigma baru dengan perkembangan pendidikan global. Nah, istilah pendidikan global ini kan berarti kita harus melihat juga kita sebagai warga negara, berarti kita lokal. Sebagai salah satu dari tempat kita tinggal, itu regional. Tapi kita sebagai warga dunia, maka kita adalah masuk pada warga global. Jadi di satu saat yang sama, kita menjadi tiga, tiga pribadi. Kita menjadi warga lokal, warga regional, dan warga global. Secara tidak langsung, ketika bicara warga global, kita harus tahu juga apa yang terjadi di luar sana dan bagaimana kondisi negara sana, sehingga dari perjalanan mereka kita bisa mendapatkan inspirasi. Apa yang harus kita siapkan? Contoh, Amerika termasuk negara dengan budaya demokrasi yang sudah lama. Tapi tetap aja, ternyata di Amerika pun yang namanya menembak karena kepentingan dan kebencian dalam proses politik, seperti terjadi di tahun 65 kalau tidak salah, eh, ada JFK ya, eh, apa si Kennedy itu, John F. Kennedy, dia dibunuh pada saat dia konvoy gitu. Kemudian kemarin yang terjadi ada si Clark itu yang ditembak juga. Padahal dunia demokrasi sudah terbiasa, tapi tidak juga ketika ada hal-hal yang berpengaruh terhadap semua yang mereka pahami dan yakini, itu bisa mengubah konstelasi yang ada. Gitu. Nah, sebagai warga dunia, warga global, kita perlu tahu bagaimana globalisasi ini bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, juga termasuk nilai teknologi yang juga bisa mempengaruhi cara pendidikan dilakukan. Ketika COVID kemarin kejadian, semuanya berubah modelnya jadi model daring. Anda suka tidak suka sekolah tetap tidak bisa berjalan. Tidak ada pembelajaran di kelas karena kondisi itu sedang pandemi. Apa yang terjadi? Kita semua mengalami dampaknya. Konon di Garut pernah ketemu ada kasus seorang bapak di ditangkap oleh warga karena ketahuan nyolong handphone. Pas ditanya, handphonenya buat apa? Buat anak saya sekolah online. Aduh, Masya Allah. Itu dari kasus sekolah harus online, belajar online, dampaknya secara sosial itu adalah ada loh orang tua yang harus maling gitu. Gimana perasaannya ya? Terus ketika online, itu nyari sinyal susah. Sampai ke gunung-gunung, pakai apa? Pakai tutup panci gitu supaya sinyal ketangkep. Masya Allah, sampai segitunya.
Pertanyaan paling sederhananya, bagaimanakah proses pembelajaran PAI di masa itu? Apakah bisa efektif atau tidak? Ataukah hanya sebatas gugur kewajiban yang penting nyampaikan materi? Bayangkan. Guru PAI di masa pandemi mengalami loss, apa sebetulnya itu? Loss opportunity, kesempatan yang hilang. Dia nggak bisa menyampaikan untuk penekanan nilai kalau sebatas di Zoom begini. Kenapa? Ada keterbatasan informasi yang tertangkap. Nggak ada feel apa psikologisnya, nggak ketemu chemistry-nya gitu. Sebetulnya saya sendiri termasuk orang yang eh, hanya ingin menggunakan Zoom itu di model-model yang sifatnya terdesak saja. Tapi kalau sekarang kita kan karena sudah normal, ya kembali ke zaman normal. Cuma dengan berbagai pertimbangan kalau di S2 kan karena mungkin mahasiswanya juga pada sibuk gitu ya. Banyak yang apa menjadi pejabat dan juga punya jabatan kemana-mana. Akhirnya ya diputuskan, ya sudahlah pertemuannya eh, diharapkan untuk bisa diikuti dengan maksimal. Maka pada saat kuliahnya nih, karena kita nggak ada opsi lain, berarti maksudnya, you atuh ketika kuliahnya online, kita maksimalkan benar. Kuliah aku udah benar, dia aku udah benar, dan lain-lainnya benar gitu. Kenapa? Karena hanya dengan opsi ini, kalau kita benar, maka tujuan bisa tercapai, walaupun nggak 100%. Ya, jelek-jeleknya 85 sampai 190 juga udah bagus gitu. Ya, oke, relevansi paradigma baru dengan perkembangan pendidikan global juga adalah ketika masuk pada teknologi. Ada platform digital, ada aplikasi pembelajaran, ada media sosial, ada e-learning, bentuknya ada LMS juga. Itu adalah perkembangan teknologi yang memberikan peluang untuk pendidikan agama Islam. Ya, tentu peluang di sini adalah bisa menambah pengetahuan. Seperti contoh Bapak Ibu, eh, apakah dengan perkembangan teknologi seperti adanya YouTube atau media sosial, guru PAI masih diperlukan nggak sih ada di ruang kelas? Itu. Kalau memang nggak penting, terus ya bubar aja prodi PAI-nya, nggak usah ada guru sekarang mah. Tinggal bikin aja konten-konten yang bermanfaat, masukin ke satu channel YouTube, ya di situ anak belajar terus. Hei, jangankan disuruh begitu. Sekarang aja siswa belajar agama itu tidak hanya dari gurunya. Belajar agama justru dari orang yang menurut preferensi dia. Apa preferensi itu? Kesukaannya dia secara subjektif. Contoh, ih iya mah ustadnya jutek, naon ngambek wae cenah ganti ah urang mah yang ngandelin ustad nu sejen. Hah, di urang mah geus pilih-pilih ustad itu. Boleh jadi dia nggak dapat ilmu agama dari guru PAI-nya karena guru PAI-nya terasub contohnya. Tapi ketika dia belajarnya dari channel-channel YouTube yang memberikan ilmu pengetahuan, berarti di situ sebetulnya anak-anak sekarang belajar agama. Nah, tinggal pertanyaannya, lah si guru PAI-nya sendiri kalau dia nggak buat konten, kira-kira apa yang mau dia sampaikan? Masa orang lain aja yang bikin konten, berarti si muridnya itu dapat kontennya dari orang lain, bukan dari gurunya. Di situ berarti kudu ayah dong, guru PAI memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan nilai-nilai agama secara lebih efisien dan interaktif. Cobalah guru PAI teh, contoh ya, bikin pengajian antar siswa secara Zoom atau bahasa bahasa lama dengannya di Jawa Barat dulu waktu zaman Pak Kanwilnya Pak Adib itu ada Jawa Barat mengaji. Gitu. Itu kegiatannya 1 minggu sekali di hari apa gitu ditentukan. Jadi ada ngajinya, ada pembahasannya dan semua orang. Dan itu gratis, tidak bayar gitu. Dan dapat ilmu bermanfaat. Dan itu kolaborasi antara pihak Kementerian Agama dengan Provinsi Jawa Barat. Sehingga ramai itu. Tapi kemudian melempem deui. Hanya gara-gara ada kasus sedikit itu katanya. Ah ngeri lah. Kalau kalau ingat itu, kita itu kadang tidak bisa berbuat apa ya semaksimal mungkin kalau kita tidak luak liat tinggal di batur gitu ya. Oke, nah tantangannya pada saat sudah bicara tadi tentang teknologi dan pendidikan agama Islam adalah bagaimana PAI itu bisa membentuk karakter di era kontemporer. Ini yang menurut saya juga perlu banyak kajian yang serius.
Anda bisa tahu kasus yang tadi si Pak Agung Sarosa itu. Disuruh sholat malah ya dipukul, walaupun salah tetap pemukulannya, tapi disuruh untuk sholat malah dia dipidanakan. Guru honor 800.000 dipidanakan 50 juta, ada di mana sebenarnya? Karena tidak ada kepastian hukum, kan itu kejadian itu. Ya. Nah, paradigma baru dalam pendidikan agama Islam sangat relevan dengan kebutuhan untuk membentuk karakter moral. Siapa peserta didik? Jadi kalau ngomong peserta didik, ya ngomongnya gurunya dulu dong yang berkarakter, gurunya dulu dong yang bermoral gitu. Katakan lamun ayeuna guru PAI na marales, jadi engke lamun boga budak marales ya tong salah da anda males gitu. Bahkan anu rajin wae oge sok menangkeun budak mah marales itu teh. Jadi kadang-kadang Dia nih. malas dan tidaknya siswa bukan karena gurunya. Pokoknya guru nama kudu bener we, ulah henteu guru nama kudu bener. Dan kita tidak pernah tahu akan mendapatkan siswa jenis yang seperti apa gitu. Ya. Nah, pendekatan untuk pembentukan karakter ini itu harus mengutamakan pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama. Ingat, pengetahuan agama. Tidak hanya itu, tapi juga apa? Menumbuhkan nilai moral dan etika yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Gus Dur suatu saat pernah bilang, kalau Anda menolong orang lain yang dalam kesulitan, Anda jangan tanya agamanya apa, tapi dia karena manusia, tolong gitu maksudnya. Kebayang telah tema ayah jeleman, tabrak di mana? Di jalan. Ketika tabrak di jalan, terus kejadiannya siapa? Si gurunya. Oke, oh, di apa? Ketika kejadian tabrakan itu, kita mau nolongnya pertanyaan pertamanya, Pak, Bapak Islam atau Kristen? Kami Islam. Pak, Islamnya NU Muhammadiyah. Ah, gila, keburu pae ya tuh. Itu kondisi-kondisi pada saat ketabrakan saja kita masih bicara agama, gimana sih? Gitu. Tolong aja gitu. Nah, maka di eh, era kontemporer paradigma baru ini, toleransi, keadilan sosial, keadilan tanggung jawab sosial dan penghargaan terhadap perbedaan itu menjadi sangat penting yang ditekankan dalam pendidikan agama. Jadi pendidikan agama ini sudah lagi tidak berbicara pendidikan agama hanya sebatas jalan orang ke kasurgaeun gitu, ya. Tapi juga berbicara tentang bagaimana kita memperlihatkan sebagai seorang manusia yang memang manusiawi. Salah satunya apa? Dengan kita siap menerima perbedaan dari orang lain. Karena apa? Di zaman kontemporer hari ini, kita tidak pernah tahu dia itu siapa. Contoh, Anda bikin channel YouTube kah atau IG kah atau apa atau Facebook kah? Anda bikin status banyak orang yang komen. Apa Anda kenal semua yang komen itu? Kadang-kadang ada yang nggak kenal. Kecuali kalau di Facebook mungkin dia berteman atau tidak kan bisa ketahuan. Tapi di yang lain kan enggak. Bebas. Apa kemudian Anda pasang status yang boleh komen hanya yang Islam saja? Asa kumaha sih? Gitu-gitu wae. Ya. Bahwa itu kejadian. Nah, maka di dalam materi paradigma baru pendidikan agama Islam, pengembangan kurikulum PAI ini menjadi sangat relevan gitu. Pengembangan kurikulumnya. Untuk supaya apa? Karena kurikulum pendidikan agama Islam harus selalu berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial budaya, maka dalam paradigma baru kurikulum PAI harus lebih fleksibel, terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan. Di Kementerian Agama hari ini sudah bicara tentang dua hal. Pertama kurikulum cinta dengan satu lagi ekoteologi. Kurikulum cinta itu bukan kurikulum baru sebetulnya, tapi materi yang disampaikan dengan menekankan bahwa ya manusia itu dengan sesama manusia itu harus saling memberikan penghargaan, nggak boleh saling menghina, nggak boleh saling membuli, karena kita menganggap orang lain itu adalah memiliki kesamaan untuk disayangi atau untuk dihormati, walaupun berbeda keyakinan. Gitu. Ya, urusan keyakinan itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, lalu integrasi kurikulum yang lebih baik antara pendidikan agama Islam dengan ilmu-ilmu lain, sains, teknologi, sosial.
untuk menciptakan pendekatan pendidikan agama yang komprehensif dan empati. Nah, inilah bahan-bahan yang terkait dengan apa? Hmm, dimulai dari pengertian dan konsep paradigma baru pendidikan agama Islam, lalu yang kedua sejarah dan evolusi pendidikan agama Islam, dan yang ketiganya adalah tentang relevansi PAI, relevansi paradigma baru dengan perkembangan pendidikan global. Tentu sekali lagi harus dipahami kita bukan untuk mengganti agamanya, bukan mengganti isu-isu agamanya, bukan. Tapi kita lebih menekankan bagaimana pendidikan agama ini tidak dianggap horor oleh umat, oleh siswa, oleh siapapun yang mau belajar agama. Jangan sampai kejadian siswa di kita tidak percaya guru agamanya, tapi percaya orang-orang yang bikin video-video pendek di TikTok. Padahal dia mungkin juga ngambil dari ChatGPT, tapi karena pasif itu jadi tertarik gitu. Bahkan ada orang yang tidak pernah pesantren tapi jadi ustadz di YouTube, bayangkan. Dan itu terjadi, ya. Hanya gara-gara keterkenalan dan dia mengkapitalisasi potensi dirinya untuk dilihat sebagai orang yang berpengaruh. Jadilah influencer kan gitu. Oke, ini materi sudah hampir 1 jam saya memberikan paparan tentang itu. Mungkin di antara Anda ada yang mau berkomentar, saya persilahkan. Sebelum nanti saya minta untuk Anda berkomentar satu persatu. Oke? Saya Pak, Ya, silakan. saya ingin menanyakan dari jurnal Pak, kan Hmm, saya sudah mendownloadnya hmm, tentang metode holistik Al-Kindi begitu. ya, Nah, dalam teori holistik ini disebutkan bahwa pendidikan harus bisa mengeluarkan potensi setiap orang dan kebutuhan setiap orang itu secara komprehensif begitu Pak ya. ya, Nah, di mana dengan situasi kita saat ini di mana satu kelas ada yang 28 lebih begitu Pak. ya, Apakah mungkin kebutuhan setiap orang dalam satu kelas yang sangat majemuk itu bisa terpenuhi. didetailkan satu persatu begitu Pak? Kalau misalkan sekolahnya dalam satu kelas misalkan ada 10 orang, saya yakin itu masih possible gitu Pak. Ya, Tapi kan sekarang dengan apalagi kebijakan KDM yang baru kan ada satu kelas yang 40 orang lebih gitu. ya. Itu saya pikir sangat sulit untuk mengakomodir uniqueness Ber- setiap orang yang dimiliki orang tersebut begitu Pak. ya, Tanggapannya bagaimana Pak? Terima kasih. oke. Pertama, Anda harus pahami dulu bahwa kenapa kebijakan yang kasus 50 siswa per rombel itu muncul. Jadi alasan awalnya karena tingkat putus sekolah tinggi. Jadi yang namanya dipaksa terbaik kudu sekolah. Jadi kalau buat saya gini Pak. Jadi mikirkan konsep yang tadi saya buat itu. Sepertinya kita harus bersabar menunggu beberapa tahun lagi Pak. Sampai siswa-siswa SMA, SMK, Aliyah itu tidak ada satupun yang putus sekolah. Itu problemnya kan di situ Pak awalnya. Nah nanti mah meureun lamun teh mah geus naon geus kembali normal siswa biasa kan sekarang lagi banyak pembangunan sekolah sekolah negeri di SMA karena milik provinsi dia bangun di berbagai tempat. Eh, betul tidak bakal mungkin bisa dengan kondisi seperti itu. Tapi yakinlah suatu saat akan kembali normal Pak. Kembali normal itu artinya kalau siswa SMA itu kan maksimal 36. Sebenarnya kalau belajar efektif 36 juga repot Pak. Udah genah nama 15 gitu. Saguru itu. Betul. Genah. Masalahnya kan ngomong cuan Pak. Aduh lama 15 bosnya letik atuh Pak. Yang di orang kan geus teu bisa diurusan menutup mata. Urusan yang begituan kan masalah Pak. Ya ideal nama ideal saudara. Tapi orang jumlah siswa sedikit. Nah maka kalau kalau saya boleh boleh berusul ya, boleh berusul. Ada 3 usulan saya nih. Kalau Anda jadi kepala sekolah punya yayasan. Yang pertama, tolak bos. Itu satu. Tolak bos. Kedua,
Bikin sekolah yang berkualitas, harganya mahal, jumlah siswa sedikit, Pak. Dan pangsa pasar itu ada, Pak. Percaya nggak? Masalahnya hari ini kita selalu mengambil pasaran-pasaran yang umum. Jadi Pak Geduk, Pak. Anda kalau misalkan mau pakai strategi Blue Ocean strategi, kalau bikin sekolah yang bagus, fasilitasnya hebat, itu nanti menyekolahkan Pak anak bupati, anak wali kota, yang mereka tidak lagi bermasalah dengan duit berapapun Anda minta. Bikin konsepnya yang menggigit Pak, yang shocking gitu loh, yang bagus. Sekolahnya aku 15 orang. Wah, top markoto Pak. Tapi bayaran sarua ejeng, jumlah siswa 300 santakna. Kan Kacau, sarua Pak. mah mending kene ngadidik budak saeutik tapi kaurus Pak daripada loba tapi ricuh Pak. Eh, Tapi Pak, kalau begitu berarti pendidikan jadi eksklusif dong, Pak. Loh, emang kita nggak bisa Pak menyamakan semua orang. Emang lamun tema konten ya bahasana anak pejabat kalau misalkan dia di sekolah ke di tempat biasa mau gitu Pak orang tua nggak mau lah. Oke, kalau mau bicara Anda kepada masyarakat awam yang nggak punya kemampuan, itu silahkan diserahkan kepada orang-orang lain. Sekarang pertanyaannya, apa keuntungannya? Ini saya mau jelaskan. Apa keuntungannya kalau Anda membuka kelas dengan Anda tadi menyebutnya eksklusif, oke nggak apa-apa, kelas eksklusif itu. Anda tahu nggak? Pemimpin bangsa ini rata-rata adalah yang orang tuanya juga pemimpin, Pak. Yang orang tuanya kaya. Karena mereka punya privilege untuk potong kompas. Minimal mereka nggak ada urusan dengan duit, nggak ada urusan dengan masalah biaya. Mereka punya akses jaringan dan lain-lain. Kita butuh ada satu tempat di mana anak-anak orang-orang pejabat-pejabat ini, orang-orang yang kaya ini, kita didik dengan nilai-nilai keislaman yang tinggi. Karena mereka punya privilege untuk bisa duduk di kursi-kursi pemerintahan ataupun juga kursi-kursi politik dengan cepat, Pak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendidik mereka hari ini, Pak? Boleh saya sebut lembaganya, Pak? Lembaga Katolik, Pak. Percaya nggak? betul, betul. Karena mereka menanamkan disiplin, bayarnya mahal. Wah, itu Pak. Anda, saya tuh lupa ya, si Panji itu balanya sekolahnya di mana tuh? Di ada sekolah yang Sandiaga Uno di situ, Pak. Pokoknya orang-orang itu sekolahnya dari situ, Pak. Aduh, saya lupa namanya. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu lah. Pak, bayangin pangsa pasar umat Islam itu, Pak, yang high high class yang itu diambil mereka, Pak. Hmm. Sementara di kita nggak ada. Makanya kalau saya, ya bahasa saya Pak, nyuntik anjing gitu ya, nyuntik anjing endan pada Anda. Kalau mau bikin lembaga, lebih bikin lembaga yang bagus sekalian, Pak. Yang high class, bayarnya mahal, tapi fasilitasnya memuaskan dan tidak ada bullying, tidak ada istilah geng-gengan, nggak ada cerita apa, pokoknya budak tuh eksklusif. Dan mereka itu dilatih untuk tetap hormat, tetap humble, rendah hati. Pak, Ari ngomong rendah hati ke jelema miskin mah gampang, Pak. Nu hese mah kumaha ngomong rendah hati kan beunghar, Pak. Sekenawan teh. Sok pelajari. Coba konsep begini kan nggak setiap orang paham, Pak. Orang pahamnya kan ya sekolah umum saja yang kira-kira banyak kan kita mah cina apa membantu banyak orang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. It's okay. Tapi siapa mereka-mereka yang punya apa punya harta, punya pemikiran memberikan pendidikan gratis. Anda boleh percaya atau tidak? Saya punya anak tiga, Pak. Tiga-tiganya nggak ada sekolah di negeri, Pak. SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, aliyahnya, sanawiyahnya, nggak ada yang negeri. Semuanya swasta. Anda tahu? Kalau saya di negeri, Pak, istri saya ngajar di Madrasah Aliyah Negeri satu nih. Kalau mau tiga anak saya sekolah di situ gratis, Pak, 0 rupiah karena anak guru, Pak. Pak, tapi kenapa saya tetap guys, maneh kudu pesantren jauh ti imah supaya maneh merih, supaya maneh mandiri. Lamun maneh cicing di imah, nyekal HP, ulin memotoran, bobogohan, ini semua jauh kan? Semua jauh, semua jauh. Artinya kalau orang dengan model punten ya, Anda semua kan orang-orang terdidik, pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya.
Pak, orang-orang kaya juga sama begitu, Pak. Mereka juga berpikir nih anaknya harus bonafid. Nanti kalau misalkan anaknya disebutkan CV-nya sekolah di mana juga yang bagus, itu privilege orang-orang kaya begitu, Pak. Maksud saya, ini lahan ini belum banyak yang garap, Pak. Kalau Anda mau di zaman teknologi sekarang, nah sekarang sebetulnya sudah ada beberapa kasus seperti Albayan, Pak. Dulu yang di Sukabumi ramai Haryatan Thayyibah. Walaupun sekarang Haryatan Thayyibah juga relatif banyak orang kelas menengah yang bisa masuk ke situ, Pak. Termasuk juga di di apa? Di tadi tuh di Albayan. Biaya pertama kali masuk kan 25 juta, 30 juta, Pak. Tapi standar Sukabumi, Anda kalau ke daerah BSD, Pak, BSD, nggak ada TK yang 10 juta, Pak. TK, ini mah TK, Pak. TK, nggak ada yang 10 juta. Sudah diangkat 30 juta ke atas, Pak. Kalau Anda punya kawan, punya saudara yang tinggalnya di BSD, Pak, di daerah Tangsel tuh, Tangerang, tanya deh berapa biaya hidup di sana, berapa dia harus keluarkan dana untuk anaknya bisa sekolah. Bahkan kalau orang tuanya sibuk, anak itu dari subuh itu udah belajar, Pak, dianterin sama abonemen, Pak, untuk belajar. Udah mandi subuh itu udah berangkat, Pak. Dan itu terjadi, Pak, terjadi. Saya tahu dari mana? Ya adik saya tinggal di BSD, Pak. Jadi cerita, loh, Senin biaya ke Gusti. Ya udah, mana emang penghasilan lagi sebulan 30 juta, pantas ya. Jadi ini mah sisi sisi kegelisahan saya melihat perkembangan hari ini, Betul, betul, Pak. di mana jangan sampai kan gini, Pak. Sok Anda cek deh orang-orang yang di dewan hari ini, siapa backgroundnya, apa backgroundnya, siapa orang tuanya, Pak. Rata-rata orang emang jarak gedung, orang-orang yang dulunya pada jadi pejabat, anak jenderal, sok. Dan mereka nggak bakalan rupanya nyekolahkan biasa-biasa. Padahal kalau kita bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik, yang di apa, yang sesuai dengan selera mereka, satu saat ketika mereka jadi pimpinan, jadi pejabat, jadi pemimpin di negeri ini, lamun aya naon kan orang bisa noel, Pak, kamu teh lulusan pesantren, kamu teh lulusan A, kenah, Pak, ngobrol nya ibaratnya lamun ngegas tema ya reman, Pak. Sementara hari ini rata-rata mereka ya kuliahnya di luar negeri karena nggak percaya dengan pendidikan digital. Loh, wah ada itu. Begitu, Pak. Barusan siapa, Pak Malawi, Pak. Alawi ya? Tuh. Wah, Ya Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita diskusi lagi lah. Intinya jangan jangan dianggap bahwa eh, pendidikan itu bisa disamakan juga, Pak. Jika kita memerlukan pendidikan yang eksklusif, tapi eksklusifnya itu, Pak, karena kita punya tujuan. Ingat, Pak, percaya nggak? Ketika Kementerian Agama punya IC, Pak, insan cendekia, IC. Anda mau menolak bahwa itu sebagai diskriminasi? Bayar, Pak, mahal loh IC itu. Mahal, susah Tapi lah itu. kalau saya tanya model IC Sumedang yang sekarang sekolahnya kan baru ya di Jawa Barat tuh ada yang Sumedang tuh. Tuh ada dua kawan saya yang ngajar di situ, Pak. Dia cerita, saya nanya, "Le, cerita, naon sih bedana IC jeung man biasa?" Hari IC mah Kang cenah. Eh, komitenya memang jor-joran biar anak berprestasi, lamun aya event-event ya dikeluar ya ikutan. Ada gaji guru nama sama-sama wae cenah biasa aja. Tapi semua event yang itu pengembangan siswa itu di tackle semua oleh oleh komite. Hmm. Jadi lamun kegiatan keluar kota berangkat, Pak. Kegiatan di AMO berangkat keluar negeri dibiaya. Dan semuanya itu berbiaya masalahnya. Makanya saya tidak setuju dengan istilah sekolah gratis sebetulnya. Yang ada itu sekolah yang ada yang bayarin. Anda bayar, dibayarin sama pemerintah. Pernah tuh kejadian kia, Pak. Ari dipungut buat bayar sekolahan 50.000 ngomongna komersil, tapi ari kudu di Samsu sapoe 3 bungkus rumah. Banyak Dan itu kan masyarakat di kita, Pak. Mereka mah Realita, Pak. penyakit. ari ka sakola mah hese, Pak, ngaluarkeun duit teh. Nah, ari ayeuna keur kahirupan seorang anak jor-jor.
Ini menandakan apa, Pak? Telah terjadi pergeseran nilai, Pak. Jadi kita itu justru harus begini. Teknologinya boleh berkembang, zamannya boleh berubah, tapi moral hazard kita, attitude kita, cara pandang kita tentang kehidupan masa kini, masa mendatang, itu tetap tidak harus berubah. Jangan berubah. Model tadi, Pak, kalau orang tua menganggap bahwa pendidikan itu harus gratis karena dibayarin oleh pemerintah. Terus pertanyaan saya, di mana letak pahala orang tua cari nafkah untuk pendidikan anak? Iya. Oh, pahalaan, Pak, orang tua nu pahala mah, oke, pemerintah. Pemerintah. Jadi orang tua tuh untuk ukur jajan wungkul mah, Pak, dasar lagi bisa meureun. Tapi ini sudah berbicara bagaimana orang tua itu ya berkorban untuk anaknya dalam hal menyiapkan masa depan dia. Jadi kunaon sababna kamari rame-rame masalah asup ke SMP negeri itu rame ya, terkait PPDB-nya. Hmm. Masuk SMA juga rame. Aya datang wartawan, datang LSM. Inti nama hiji Pak supaya tong bayaran. Kita sebenarnya mah. Apakah Hmm. si anak ketika disekolahkan di tempat itu mendapatkan apa yang dia akan inginkan? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Makanya kalau orang tua tidak punya visi terhadap pendidikan anaknya, biasanya dia akan hare-hare, Pak. Nah, yang penting mah sekolah udah sarua wae. Nah, gitu tuh. Itu ya. Pak siapa tadi tuh? Pahlawi, Pak. Lawi ya. Mudah-mudahan tidak puas, Pak. Ya. Siap. Pak Dokter nyambung. Ya. Berarti ini menjadi hal yang paling krusial ya, Dok, ketika di dunia pendidikan. Apalagi kalau dibandingkan dengan madrasah lah gitu, Dok ya. Hmm. Antara negeri SMP dengan madrasah gitu, Dok ya. Ada Ya. ketimpangan yang sangat luar biasa yang kami rasakan, Betul. Dok. Bahkan terkait dengan apa yang dokter sampaikan gitu kan ya. Ya memang oyong nama Pak Dokter bonafit banget ya begitu kan ya. Ya. Tapi Ya. apa daya, endingnya apa daya kan dok ya? Endingnya apa Nah, daya kan gitu dok ya. problemnya adalah kita itu Hmm, semangat punya, tapi hmm. warada di kebunnya, Pak. Nah, gitu dok. Jadi idealnya kalau mau bikin sekolah itu Hmm, Anda harus menggandeng kawan itu bukan hanya dengan orang pendidikan. Kudu hmm, ngobrol teh jeung ekonomi, jeung pengusaha, jeung orang kesehatan, jeung ahli bangunan. Itu satukan visi. Makanya ini point of view-nya adalah kalau kita ingin memiliki apa ya, jariah amal yang tidak terputus, maka buatlah lembaga pendidikan yang Anda di situ tidak ada ketergantungan ekonomi di dalamnya. Kalau ada ketergantungan ekonomi di dalamnya, biasanya itulah yang membawa kita merasa tidak pas untuk mengembangkan diri. hmm. Maksudnya gimana sih? Ya, Pak. Aya teu niat hate leutik pas nyen lembaga teh. Ya, ieu mah keur bekal hirup urang. Nah, boleh, tapi kan boleh aja mungkin ya kalau misalkan saya ngambil dari penghasilan saya sendiri. It's okay, boleh. Selama itu anu kakesangan dan layak serta wajar. Yang terjadi jangan sebaliknya. Anda punya lembaga, mentang-mentang punya sendiri karena Anda ketua yayasan dan lain-lain, Hmm. Anda berbuat zolim kepada orang-orang yang berpotensi apa yang justru malah membantu Anda seperti guru-guru kan gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya, bisa ente sekolah jadi lebih halus bisa, tapi orang ulah boga niat ieu teh nu sorangan. Pak, jangan punya pikiran itu. Jadi kalau Anda bikin yayasan, walaupun orang-orangnya ada dalam keluarga Anda sendiri, Anda harus niatkan bahwa ini adalah untuk ibadah, ini adalah untuk pencerdasan masyarakat, dan saya akan kembangkan ini tanpa harus menurunkan mutu. Di urang mah rata-rata lembaga pendidikan pun murah dan mutu lagi goreng itu masalah. Betul, betul, Memang, iya, betul. iya memang ideal banget ya. Tapi maksud saya
Kapan lagi Anda mau berpikir ideal? Justru ke kuliah mah kudu ideal dan di realitas nama Anda berhadapan dengan permasalahan dan keterbatasan melulu gitu. Mau gimana? Betul, Dok. Jadi maksud saya gini, Anda tidak cukup punya semangat ketika mendirikan lembaga, tapi juga butuh jejaring, butuh kerjasama, dan yang satu lagi, butuh komitmen bahwa berdirinya lembaga ini untuk bukan kepentingan profit oriented. Karena percayalah, kalau Anda bicara lembaga pendidikan tidak oriented, tidak money oriented atau tidak profit oriented, itu nanti keuntungannya bisa berlipat-lipat, Pak. Percaya deh. Tapi kalau sudah menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai profit oriented, sebagai money oriented, boro-boro kualitas nepi, Pak. Boro-boro kualitasnya nyampe. Sekolahnya masih bisa bertahan pun sudah alhamdulillah. Karena gitu masuk gaya nanti sih warung, Pak. Terang tuh. Isuk muka, Hmm, sore setoran, Pak. Sok. Tahu kan warung, rumah warung? Warung ya, kan ya. isuk-isuk muka ya. Oh, dari mau belanjaan. Oke, sore-sore setoran, Pak. Itu cara berpikir yang menurut saya yang perlu banyak dihindari. Kalau Anda sebagai owner, termasuk juga sebagai pengelola yayasan, kudu menghalalkan semua apa yang Anda alami dan Anda jalani di situ. Di si kia, kenaonnya lembaga orang teh kia wae. Eh, Jangan-jangan di situ ada uang-uang yang tidak, pada petik ya, tidak seharusnya ada gitu. Ya kalau Anda masih percaya nilai-nilai Islam, Anda harus yakini bahwa tidak ada satupun persoalan yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang kita kerjakan gitu aja deh. Selalu ada, selalu ada. Jadi apa ya? Butuh kerjasama pasti, butuh kolaborasi ya, dan butuh pengawasan Pak, butuh pengawasan. Dan harus ada orang yang saling mengingatkan. Makanya Hmm. kenapa dalam Quran watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang paling sulit itu adalah bagaimana mewasiati dalam kebaikan dan mewasiati dalam kesabaran. Susah itu Pak, susah. Karena dalam Islam amar ma'ruf ada tapi ada nahyul mungkarnya. Apakah Anda berani mengatakan bahwa, kamu salah loh berbuat ini. Kenapa? Nggak, karena melanggar undang-undang. Itu Anda sudah nahil mungkar. Di kita itu rata-rata orang sudah bicara amar ma'ruf, tapi tidak dengan nahil mungkar. Ah, karena itu mah jadi panjang nih cerita apa? Panjang nih cerita. Pokoknya nunggu sebuah lembaga pendidikan mah, ayeuna sok orientasikan karena kualitas. Allah itu Pak, kalau kita punya keyakinan terhadap kebijaksanaan Allah, kalau kita fokus ngurusin orang lain, maka nanti Allah yang ngurusin urusan kita. Contoh, Anda fokus ngurusin lembaga, pokoknya nguruskan supaya kumaha budak teh, supaya soleh, supaya bager, supaya sekolah, supaya pokoknya mikir teh tahu hukum jalan. Nanti Pak, ada orang loh, Gusti Allah akan mengutus orang yang akan ngurusin anak kita, ngurusin keluarga kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, gitu. Karena itu kan perumus hadis Pak. Kan hadisnya jelas banget bahwa barang siapa yang pernah pusing dengan urusan umatku, maka dia bukan umatku kan gitu. Barang siapa yang tidak pernah pusing memikirkan umatku, maka dia bukan umatku. Berarti menunjukkan bahwa kalau kita mau Allah peduli kepada kita, yuk kita peduli pada orang lain agar lebih baik daripada kita. Itu aja lah. Sederhananya begitu, walaupun prakteknya nggak sederhana. Nah, Ya, itu Dok. Pak. Siap, terima kasih, Dok. Oke, terakhir saya mau konfirmasi beberapa menit, sekitar 10 menit ke depan ini, eh terkait tugas yang nanti Anda harus membuat apa? Membuat artikelnya, dan artikelnya harus artikel yang berbasis pada judul-judul ini. Nah, karena saya tuh belum ada daftar nama orang-orangnya, nih Pak Kohar. Jadi ini kan ada pertemuan ketiga itu minggu depan. Ada pertemuan 4, 5, 6, 7.
Nah, 8-nya dikosongin sengaja karena bisa UTS. Lalu ada 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ada 15. 15. Berarti dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kayaknya 12 kelompok ya, Dok. jumlahnya berapa tadi tuh? 21, Dok. 21 ya? Ya, 21 dibagi 11 lah seberaha. Ada dua, ada ada satu yang ya. Berarti ada bagi itu. 11 kelompok aja. Dibagi 11 kelompok. Semuanya harus dikumpulkan di waktu yang sama pada saat minggu depan presentasi kelompok satu. Nih, ini contoh ya. Pertemuan 3. Teori pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Coba saya mau nanya. Ini absen nomor 1 dan 2 siapa? Kohar, Dok, sama Pak Ya, Ahmad Salim ya. Abdul, Kohar, sama siapa lagi? Pak Ahmad Salim. Ahmad Salim. Oke. Nah, Ahmad Salim. Terus absen nomor 3 dan 4. Asep Suherli. Sep, Suherli. Kemudian Sebentar, Dok. Kita ada si absen. Asep Saya Suherli. Cahya. Cahaya, sama Cahaya, Pak Dokter. Cahaya. Oke. Kemudian absen nomor urut Berikutnya, apa? Didin dan Dini. Didin dan Dini. Itu lengkapin aja ya nama-namanya ya. Siap. Terus lagi Esa dan Eis. Esa Ya, dan Esa Nurhayati dan Eis Nur Fatimah. Esa itu Esa apa? Esa Nurhayati, Eis Nur Fatimah, Pak Dokter. Oke. Kemudian setelah itu siapa lagi? Fadlan Ilham. Adnan, Ilham. Ilham. Terus Junaidah, Saidah, Hah? Saidah Junaidah sama Kurniati. Saidah Junaida. Melepas. Ya habis Rohili deh Kang Kohar. Terus Gimana teh? Ibu Kurniati dulu, Ya itu baru sama Kurniati sama Bu Jamila. Kurniati ya. tuh, Saya absensi setelah Kang Rohili. gini. Bukan. Ini berarti bukan di sini. Jamila. Bukan, jadi diganti Bukan. sama Bu Mila. Siapa? Mila. Bu Mila. Mila. Mila Kamila Rahmat. Mila Kamila Rahmat. Oke. Ya, Dan Oke. Muhammad Alawi bentar. sama Rohili. Siapa? Berikutnya Muhammad Alawi, Pak. Muhammad Alawi. Alawi, siap. Terus Rohili, Rohili. Oke. Apa lagi? Saidah Junaidah sama Siti Haifa. Oh. Bentar. Sayyidah Junaidah, Junaidah. Siti Terus Haifa. Siti Haifa. Haifa. Oke. Terus Siti Nurhalimah, Salwa Ubaidillah Elia. sama Ubaidillah. Oh, siapa? Siti Nurhalimah sama Ubaidillah. Siti Halimah. Siap. Nur Halimah. Hah? Nur Siti Halimah. Nurhalimah Oke. dan Ubaidillah. Oke, benar. Makasih Ustaz. Apa lagi? Salwa Elia dan Syarif. Itu Oh, bertiga, Dok, atau sendiri? Alhamdulillah. Salwa Elia Salwa Elia dan Syarif Syarif. Dayatullah. Terus satu lagi. Wisnu, Pak Dokter. Satu lagi. Oke, satu lagi. Wisnu, Pak Dokter. Wisnu. Iya. Terus nggak ada lagi. Cuma segini. Iya, Pak Dokter. Oke. Yang sekarang oke.
Nah, apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan pertama itu adalah Anda harus nih, pertama eh, menetapkan tema yang mau diusung, diambil. Coba lihat baik-baik buat kelompok satu ya, nih Kohar Ya, dengan siapa apa Bang Salim. Salim. Tema minggu depan itu adalah tentang teori pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Di sini ada 3 pilihan judul Judul. artikel. Anda mau pilih yang mana? Silahkan sweeten satu-satu. Mau yang pertama, kedua, atau ketiga. Pasti tadi satu Hmm, ya. Nah, nanti yang disampaikan adalah temanya ini, tapi dengan pembahasan ini. Ini sudah diatur sedemikian rupa, nanti tinggal milih aja. Gitu. Paham ya maksudnya? ya. Kemudian kalau untuk Pak Asep Suherli dengan Cahaya, ini juga ada ada 3 judul. Silakan Anda memilih salah satu. Oh iya. Salah satu itu maksudnya kayak Asep Suherli satu, Cahaya satu gitu loh kade. Ya dok, ya. Lain dia, Pak itu artikelnya hiji kuduaan, itu laku nama kegituan teh. Kade. Kudu bikin per orang satu judul. Jadi lamun tema ya Pak Kohar ngambil yang integrasi kurikulum BAI. Oke, itu Ya, pertama. Kemudian oke. Pak Ahmad Salim milih nomor 3, berarti nanti kosong Oke. nomor 2. Udah gitu. Ya gitu, siap Jadi dok. tiap orang bikin artikelnya satu dari judul ini untuk dipaparkan. Oke. Nah, jadi menetapkan tema yang diambil satu tema oleh satu orang. Kemudian yang kedua, Anda harus masuk ke jurnal epistemik. Epistemik. Kemudian download apanya? Template-nya. File template. Template. Kumaha praktekna kieu tingali. Tingali baik-baik. Anda masuk ke sini. Tulis di Google. Oke. Setelah itu Anda tuliskan jurnal epistemik. Nah, kayak luhur ya, diklik. Ini nanti videonya saya kirimkan ya, linknya nanti. Dok, nggak muncul dok kalau di layar screen. Ayah, ayah, udah, Di, di kita nggak muncul dok. Tuh, Tidak ada. ayah tuh, ada. Tidak. Tidak ada dah, dok. iya ada. Balikan deh-nya. Jadi masuk karena Google, tulis di toolbarnya jurnal epistemik pakai C. Lalu di search, nanti diklik ini yang paling atas, terus nanti masuk ke sini ya. Udah masuk ke sini, nanti Anda klik bagian yang ada logo jurnal template. Ini jurnalnya. Oke, diklik. Nanti bakal muncul link Google Drive ini. Anda silahkan klik kanan di bagian titik 3 ini, lalu download filenya dalam bentuk Word. Nih, ya. Oke. Nih, download. Download satu aja, ini mah PDF ya, nggak usah di download. PDF, sudah. Belum. Nah, nanti akan muncul di dalam hasil downloadan Anda adalah jurnal, template jurnal epistemik. Nah, mana sih? Kok nggak ada? Eh, Pokoknya download ini, sehingga, nah ini, klik kanan, ada download template jurnal.
Ini biasanya kalau belum lemot gitu. Nah, ke tampilan ya. Nah, Anda ngikutin alur ini nulisnya. Tidak muncul, Pak. Maaf. Nggak ada apa, nggak muncul dari Belum, tadi. belum, belum. Sabar, 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 sabar. Nggak Sabar. nggak close dulu dok ininya dok. Hah? Screen yang sekarang di close dulu baru muncul yang tadi dok kayaknya. Oh iya, oke. Nah, coba diulangi lagi dok. Nah, Jreng. nah ini, Nah, muncul dok baru. ini. Ya, ini. Tuh. Oh iya, Nah, ini template. siap. Silakan Anda belajar baca dulu template-nya, jurnalnya dibaca dulu. Nanti saya ajarkan gimana caranya menulis artikel. Ya, nanti ada satu sesi khusus lah hari apa ya? Hari Minggu, hari Minggu sore lah kalau misalkan mau. Nanti atau saya nanti buatkan videonya. Nanti Anda silakan tonton videonya tentang bagaimana cara untuk membuat artikel. Ya, Siap dok. yang penting sekarang mah Nah, download dulu aja template-nya, pelajari bagaimana cara menyusunnya dan ini judul-judulnya ada di sini. Sok bisi mau dicatat heula judul masing-masing sebelum nanti saya kirim filenya kepada Anda. Yang tugas kelompok bagian ini mana teh tadi teh kita yang ini nih RPS. Nah, Oke. oh, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Ini judul-judulnya udah ada ya. Tuh. Nih, saya nanti kirim aja di grup Siap buat dok. Anda pelajari ya. Oke. Mohon dok. Ya. Inti nama jadi gini, ini kan baru baru paparan materi ya, paparan materi, paparan materi dari Anda nih. Apa sebutnya teh? Kemungkinan besar nanti UTS-nya bukan tes tulis, tapi penyusunan book chapter. Nanti book chapternya masih panjang. Nanti saya akan kirimkan ini semua pada Anda lah, ini, ya. Ini untuk book chapter apa, nanti untuk UAS apa, itu bisa kita pelajari untuk dikerjakan. Pokoknya tugas pertama satu-satu aja dulu, yaitu Siap. Anda membuat artikel ilmiah dengan tema masing-masing, dan tolong siapkan PPT untuk Anda jadikan sebagai dasar presentasi. Dan semua harus terkumpul minggu depan. Jadi untuk ya, Bima kan kelompok 10, berarti ini kayaknya, nggak begitu. Ya, Mm. sama. Itu ya Pak War ya. Oke, Siap Pak Dokter. siap. Terima kasih dan semoga Anda sehat walafiat Hmm. dan nanti harus ada dulu eh, pretest dan post-test ya. Jadi saya membiasakan pretest dan post-test yang diambil dari tema pada saat paparan. Nantilah khusus saya buatkan videonya biar Anda pelajari ya. Betul dok. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dokter yang telah mau bersama kita sampai siang hari ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan tentu senantiasa selalu membimbing kita ya. Karena jujur aja nih kita masih agak remeng-remeng ya Pak Didin ya. Tapi semangat insya Allah ya untuk belajar mas selama dibimbing ya. Insya Allah. Teman-teman kita break kurang lebih 1 jam ke depan. Karena insya Allah pukul 13.30 kita akan masuk kembali di mata kuliah terakhir. Silakan melaksanakan sholat zuhur, makan, dan istirahat sejenak untuk melanjutkan nanti di mata kuliah terakhir. Ya. Mari sama-sama kita